teman-teman, bertemu lagi nih bersama kita. Saya Dev Oktora dan saya Intan Noviani di acara Think Again, Be Positive, Be Creative. Nah, di Think Again ini kita akan membahas tentang beberapa topik yang menarik untuk Anda simak. Contohnya ada news, trend, high tech, apalagi Vo? new release sama tip and trick. Nah, pastinya. Pertama-tama kita akan membahas tentang bahaya gadget. Nah, nih udah nih di kalangan masyarakat ya, tentunya di kalangan remaja, di kalangan dewasa, anak-anak banyak banget ya yang pakai gadget. Nah, itu loh bahaya gadget. Tentunya itu sudah merajalela di kalangan masyarakat. Mau lihat cuplikannya? Ini dia. Indonesia saat ini sedang berada dalam situasi darurat pornografi. Hal tersebut dikarenakan Indonesia masuk dalam daftar pengakses pornografi terbesar di dunia. Berdasarkan data unit kejahatan Mabes Polri, terdapat 25.000 anak yang menonton pornografi per hari. Hal tersebut merupakan bagian dari kemajuan teknologi hingga anak-anak bisa mengakses situs pornografi. Maraknya tayangan televisi yang berbau pornografi harus diwaspadai para orang tua, karena hal itu bisa merusak otak depan secara permanen. Bahkan bahayanya dalam jangka panjang, seseorang akan terus kecanduan bila sudah terpapar pornografi sehingga berpotensi melakukan tindakan yang menyimpang. Dampak pornografi terhadap remaja itu banyak sekali. Jadi intinya kalau sebuah remaja itu terpapar pornografi, biasanya mereka itu kinerjanya udah buruk, pola pikirnya buruk, dan mereka tidak bisa menampilkan prestasi yang bagus. Padahal pada masa remaja itu bisa disebut sebagai prime time ya, waktunya pendek tapi mahal harganya. Kalau kita pengen melihat apakah teman kita, saudara kita terpapar pornografi, itu mudah sekali. Karena apa? Mereka biasanya menampilkan perilaku, sikap, pola pikir yang berbeda. Mereka ada pergeseran dan mereka ada perubahan yang bisa kita lihat sehari-hari ya. Misalnya biasanya mereka berbaur dengan keluarga, mau bergabung dengan teman-temannya, mereka lebih suka menyendiri di kamar. Kalau misalnya seseorang sudah kecanduan pornografi, tiba-tiba dia sadar, oh ternyata perilakuku salah dan merugikan. Otomatis itu butuh tanda kutip pengakuan dosa ya. Kalau misalnya orang kaum muslim ya harus tobat nasuha. Kalau udah tobat nasuha itu bukan tobat tomat ya, sekali hari tobat besok kumat, itu enggak. Jadi harus benar-benar tobat, pengen menghilangkan segala sesuatu, pengen merubah apapun yang telah kemarin dilakukan, dia akan menuju ke arah kebaikan. Nurul juga menambahkan bahwa untuk dapat menghentikan kecanduan pornografi dibutuhkan kejujuran dan kesadaran. Pecandu pornografi harus mampu jujur mengakui bahwa ia kecanduan dan ingin menghentikan kebiasaannya tersebut. Para orang tua pun seharusnya tetap melakukan kontrol pengawasan terhadap anak dengan komunikasi yang baik dan saling terbuka. Nah, itu tadi Pak videonya, menarik kan? Nah, daripada mainan HP, mainan gadget kan mending baca buku di perpustakaan. Iya, di perpustakaan. Perpustakaan apa nih, Vo? Perpustakaan Ganesha di Baki Sukoharjo. Di Ganesha ini memiliki banyak sekali buku-buku. ya, buku. Nah, lengkap sekali di sana. Ada buku-buku tentang masak, tentang bola, Sejarah. tentang olahraga, sejarah. Nah, banyak banget tuh. Di sana itu juga banyak banget kegiatan. Ada menjahit. Ya, pokoknya kegiatan-kegiatan banyak banget di sana. Nah, penasaran bukan? Kita lihat cuplikannya. Hai teman-teman, berapa sih dari kalian yang memiliki hobi membaca? Mas memiliki hobi membaca atau tidak? Iya, Lalu suka membaca atau main game? main game. Kalau tidak suka, kenapa alasannya? Karena main game lebih asik aja. Apakah Mas memiliki hobi membaca atau tidak? Ya sih, Lalu suka membaca atau main game? lebih suka sih semua main game ya. Apakah Mas memiliki hobi membaca atau enggak? Ya,
Lalu suka membaca atau main game, Mas? Biasanya ngegame. Wah, ternyata banyak yang lebih memilih main games ya. Buat kalian menganggap membaca adalah pekerjaan yang membosankan, harus wajib menyimak ulasan kita kali ini nih. Pernah dengan perpustakaan Ganesha? Itu loh, taman baca milik lembaga swadaya masyarakat yang ada di kota Sukoharjo. Pendiri perpustakaan ini merupakan warga negara Amerika loh, yaitu pasangan suami istri Michael Boka dan Debra Lan. Perpustakaan tersebut awalnya didirikan untuk membantu warga Sukoharjo dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat membaca. Buat kalian yang hobi membaca atau baru akan memulai membaca, perpustakaan ini memiliki berbagai ragam koleksi buku luar negeri yang cukup komplit loh. Kalian juga bisa request buku kesukaan kalian di sini. Memang ya, yang namanya kebiasaan membaca harus dipupuk dari kecil. Nah, makanya di sini juga disediakan ruang baca untuk anak-anak. Buat kalian yang ingin belajar bahasa Inggris, perpustakaan ini juga menyediakan beberapa program yang dibuat sebagai wisata edukasi. Gimana teman-teman, unik bukan perpustakaan yang satu ini? Buat kalian yang belum tahu, meminjam buku di sini pun tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita tanya-tanya dengan Bapak Khairul Afandi selaku Ketua Pengurus Perpustakaan Ganesha. Berapa banyak koleksi buku di sini? Perpustakaan Ganesha sekarang koleksinya 18.500, terdiri dari buku dewasa dan buku anak-anak. Penjelasan tentang programnya. Perpustakaan Ganesha tidak hanya meminjamkan buku kepada masyarakat, tapi juga mengadakan beberapa kegiatan komunitas yang itu diadakan untuk menarik perhatian, menarik minat daripada masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Program yang diadakan yang pertama ada Ganesha English Speaking. Ganesha English Speaking adalah kegiatan yang peruntukan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap bahasa Inggris. Diadakan setiap hari Jumat dan hari Minggu pukul 15.30 sampai jam 5, jadi 1,5 jam. Kemudian ada program telling story setiap hari Sabtu, diperuntukkan untuk anak-anak, di mana dalam kegiatan itu ada membacakan buku selama 15 menit dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan anak seperti mewarnai. Kemudian ada Ganesha Reading Community dan Ganesha Nulis Community, ditujukan kepada seluruh masyarakat untuk termotivasi menulis buku dan juga untuk berbagi informasi tentang buku bacaan. Jadi ada 3 program itu. Bagi generasi muda, berbanyaklah mengunjungi perpustakaan, karena perpustakaan itu adalah gudang ilmu, di mana ilmu yang akan diperoleh hari ini akan sangat bermanfaat untuk di masa yang akan mendatang, baik itu 10 tahun ataupun 20 tahun mendatang. Nah, itu tadi perpustakaan Ganesha yang tadi Baki Sukoharjo. Menarik kan Divo untuk dikunjungi? Pastinya menarik. Jangan lupa jaga adik-adiknya ya. Iya, tentunya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tempat hangout yang asik di kota Solo. Contohnya ada Maewawin sama Lawang Junjing. Nah, di Maewawin itu ciri-cirinya itu terkesan dengan nuansa Balinya. Kalau Lawang Junjing itu terkesan dengan Lawang Junjingnya. Nah, penasaran kan? Kita lihat cuplikannya. Untuk kalian yang suka nongkrong bareng teman-teman, rubrik tren kali ini akan membahas tentang tempat hangout yang asik dan lagi tren di kalangan remaja, yaitu Lawang Junjing dan Omahe-Wawin. Nah, pertama kita akan bahas tentang Lawang Junjing. Ketika hendak masuk di angkringan bergaya klasik modern ini, kita akan disambut dengan lawang atau pintu yang miring. Itulah mengapa angkringan ini dinamakan Lawang Junjing. Gak cuma pintunya aja yang unik, furniture di sini juga recommended banget loh untuk spot foto kalian. Tempat hangout yang asik yang kedua adalah angkringan Omahe-Wawin. Tempat yang katanya jadi ubud Balinya kota Solo ini terbilang unik
Karena ketika kalian masuk di angkringan ini, mata kalian akan dimanjakan dengan indahnya nuansa Bali yang ditata apik dan rapi. Banyak para remaja yang juga memilih tempat ini sebagai ajang selfie, karena di tempat ini terdapat karya seni 2 dimensi maupun 3 dimensi. Mengkombinkan antara budaya Jawa dan budaya Bali, karena Bali itu kan dulu sebelum ada Bali adalah dari Jawa dulu. Nah, di situ aku banyak sekali belajar tentang budaya Bali dan juga dari Solo sendiri saya belajar dari seni-seninya, karena antara seni Bali, seni Jawa itu paling kental sekali. Nah, buat kalian yang suka hangout bareng teman-teman, kedua tempat tadi nampaknya harus masuk di daftar tempat hangout yang mesti kalian kunjungi. Nah, itu tadi tempat hangout yang ada di Solo tentunya. Pasti bagus banget kan? Bagus dong di Solo gitu loh. Nah, rubrik selanjutnya kita membahas tentang new release. Di new release ini kita akan membahas tentang novel yang lagi hits nih, yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan Season 2 yang akan difilmkan tahun-tahun ini. Nah, Anda penasaran kan? Kita lihat cuplikannya. Apapun sakitnya Keke, akan Papa cari obatnya. Keke tuh cuman kesel, Pak. Kenapa sih sakit mata tuh sampai segini merananya? Ingat dengan film tadi? Film yang dirilis pada tahun 2011 silam dengan judul Surat Kecil untuk Tuhan diangkat dari sebuah novel karya Agnes Davonar yang bercerita tentang seorang gadis penderita kanker rhabdomyosarcoma pertama di Indonesia. Keke harus kuat. Jangan mau kalah sama penyakit. Kali ini, novel seri kedua Surat Kecil untuk Tuhan telah rilis dan menjadi bestseller dengan bertemakan tentang perdagangan dan eksploitasi anak. Novel seri kedua Surat Kecil untuk Tuhan ini menjadi sejenis chicken soup for the soul-nya Indonesia dengan adanya cerita baru, karakter baru, dengan konsep yang sama. Novel ini akan segera difilmkan oleh Falcon Pictures dengan alur cerita berbeda daripada alur cerita seri pertama. Film ini akan mengusung konsep ketuhanan serta inspirasi yang terdapat di dalam novel. Untuk seri terbarunya ini, film Surat Kecil untuk Tuhan selain disutradarai oleh Fajar Bustami, skenario film ini ditulis oleh Upi, dan setting film ini akan mengambil tempat di Australia dan Indonesia loh. Wah, keren ya guys. Sudah siap untuk menunggu filmnya? Nah, di rubrik terakhir ini kita akan membahas tentang bus pengurai kemacetan yang ada di Cina di Vote-nya. Cina sudah memikirkan matang-matang tentang pengurai kemacetan yang berbentuk bis yang bernama Translate Elevator Bus. Nah, Translate Elevator Bus bisa menampung sampai 1.400 orang. Penasaran gimana bentuknya? Kita lihat tayangannya. Hai teman-teman, masalah kemacetan di kota besar sudah menjadi momok bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kemacetan seringkali menjadi hal yang menyebalkan dalam melakukan aktivitas. Nah, di Cina telah diluncurkan inovasi transportasi baru yang dinamakan atau disebut juga Transit Elevated Bus. Dengan bus ini, kita bisa terhindar dari kemacetan di tengah padatnya lalu lintas kota. Bus ini bisa mengangkut kurang lebih 1.400 penumpang. Bus yang dirancang oleh TEB Teknologi merupakan kendaraan dengan tantangan rakitan yang besar yang dirancang selama bertahun-tahun. Menurut CNN International, bus ini memiliki tinggi 4,8 meter sehingga mobil memiliki ruang untuk berjalan di bawahnya. Bus ini dapat melaju hingga 200 km per jam.
Nah, itu tadi rubrik yang kita bahas untuk kali ini ya, Pak. Ya. Eits, jangan lupa setelah ini kita akan ada tips and trick. Nah, saya Divo Oktora. Dan saya Intan Noviani. Sayonara. Hai guys, apa kabar? Pasti masih jomblo. Sama. Kali ini buat lo anak kos pasti pernah namanya pengen iri tapi nggak bisa. Gue kasih tips. Ini tips yang pertama. Aku lapar nih. Aku juga. Yuk kita cari makan di luar. Yuk. Saudara kamu berapa? Saya babi. Kita mau pesen apa? Aku punya uang 2.000. Kamu berapa? 4.000. Kita pesen dapatnya aja. Pesan dapatnya. Ya, gampang. Saya buatin dulu ya. Boleh, Pak. Boleh. Hah? Mau kemana? Main dong sama cewek gua. Stop. Nah. Pakai baju ini. Sekiranya. Makasih bro, berangkat dulu. Semangat. Tips yang ketiga. Hari kita bebas. Hah? Aku belum ada uang. Belum ada datang. Le, bayar kos Le. Tim bokasnya. Aku ada ide. Apa? Aku pura-pura sakit. Kamu nanti bilang sama ibu kosnya ya. Siap. Oke. Mana uang kosnya? Uangnya habis buat dia, Bu. Ya udah, saya kasih waktu 1 minggu lagi. Makasih, Bu. Tips yang keempat. Cepet. Hei. Antri.
sih. Lo mati. Boy mati boy, gas. Itu tips dari kami. Saya matiin keran. Saya produsernya. Saya Riset. Saya kameramen. Saya yang selamat, terus boy. Dadah. Wah.